Sekarang kita akan masuk ke tafakur berhikmat di dalam ketenangan. Sesungguhnya diam itu adalah ibadat tingkat tinggi. Diam maknanya di sini adalah ada dua: diam secara lisan, tidak berkata-kata sesuatu kecuali yang perlu dan penting. Diam hakiki, dia secara hakikat, yaitu diam berhikmat di dalam ketenangan, bahwa engkau harus diam ketika nurmu mengajarimu. Di surah Al-Baqarah kita pandang secara hakikat 151, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu, kami telah mengutus kepadamu rasul. Makna rasul di sini ada dua: rasul secara syariat baginda Muhammad bin Abdullah, dan rasul di dalam diri, yaitu kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu bahwa siapa yang bersalawat atas segalanya itu sesungguhnya menggugurkan dosa-dosa, dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu Alkitab dan Al-Hikmah, kalam-kalam hikmah, dan mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Jadi segala sesuatu itu ada di dalam diri kita. Guru hakiki kita itu sesungguhnya diri kita sendiri yang secara hakikat ada di dalam diri kita. Itu adalah nurani. Kalau selama ini kita diberikan peringatan dan nasihat yang tak kita ketahui, yang kita duga, maka karena kita sudah mengetahui, kita harus belajar berhikmat di dalam ketenangan untuk menghubungi bagaimana kita terhubung antara roh kita dengan nur kita. Karena sumber roh atau sumber jiwa itu dari Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berhikmat di dalam ketenangan, diamlah engkau ketika dia mengajarimu. Maknanya jangan berpikir-pikir, jangan membantah-bantah, diam saja. Jangan sahut-sahuti. Ketika dia muncul mengajarkan kepada kamu, tetap diam dan tenang. Ketika engkau diam di dalam ketenangan, maka dia akan terus mengajarimu. Dia akan memberikan hikmah-hikmah kepadamu, kalam-kalam yang tak pernah engkau dengar dan tak pernah keluar dari lisan-lisan orang lain, dari lisan-lisan mereka yang digelari berbagai gelar-gelar yang tinggi, tetapi bisa keluar dari lisan-lisan siapapun, dari hamba-hamba manapun. Karena lisan yang tersahir adalah lisan yang keluar dari nurnya, bimbingan cahaya Rasulullah melalui ruh yang terhubung dengan lisannya. Maka ketika engkau berkalam, maka kalammu yang harus keluar bukan dari pikiranmu yang keluar ke lisanmu, tetapi dari nurmu. Maka yang tersahir adalah kalam-kalam hidayah, kalam-kalam hikmah yang tidak pernah engkau dengar sebelumnya. Jadi berhikmat, belajar berhikmat di dalam ketenangan, di dalam ajaran tauhid hakiki, inilah disebut tafakur diam hakiki, berhikmat di dalam ketenangan. Ilmu tafakur ini tidak sembarang-sembarang orang diberikan. Karena ini ilmu khusus, ilmu sirullah. Para ulama-ulama terkenal mengatakan bahwa ilmu sirullah itu bukan ilmu sembarangan. Dan memang demikian. Jangan melihat jasad orang lain, jangan melihat pendidikan orang lain, tapi lihatlah bagaimana mereka menggunakan hatinya untuk terhubung kepada Allah. Jadi ucapkan assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah, ya Nabi, ya Rasulullah. Lalu diamlah. Di dalam ketenangan itu, iblis dan segala pasukannya tidak akan mau kita terhubung ke rohani kita. Makanya dia selalu membisikkan apa yang tidak pernah terpikirkan, itu terpikirkan di dalam saat tafakur. Di dalam dada kita penuh keraguan-raguan, benarkah ini ajaran, itu akan muncul semua itu. Ketika kita mampu menghadapi seperti itu, maka kita terhubung ke nur. Ketika dia terhubung ke nur, maka akan seperti jarum dan manik, tidak akan pernah bercerai lagi. Itulah keesaan, itulah orang-orang yang hidup sudah terhubung terus bagai magnet antara jarum dan magnetnya. Itu akan tidak pernah akan terpisah lagi. Tapi itu untuk menembus seperti itu agak sulit. Bertahun-tahun, kadang-kadang bahkan orang yang konsultasi sudah 7 tahun nelpon saya, "Bang, bagaimana sesungguhnya cara tafakur yang benar?" Saya katakan, ya engkau harus diam, mengikuti diamnya Maha Suci. Diamlah
ikuti diam Maha Suci. Ketika engkau mengikuti diamnya, maka terasa diamnya. Bahwa tubuh diam Maha Suci ini sesungguhnya sudah meliputi diri kita. Dia terlalu banyak berpikir, karena akhirnya jadi hijab, bingung sendiri dia. Jadi tafakur hakiki itu, berhikmah di dalam ketenangan itu, tetap diam. Ada pikiran muncul, jangan tanggapi. Ada ingatan-ingatan lain muncul, tetap diam saja. Ibaratnya ketika orang marah-marah, kita tetap diam, itu dia akan berhenti sendiri. Tetapi kalau kita ladeni, ya maka ributlah. Begitulah berhikmah di dalam ketenangan. Di dalam diri kita itu ada dua sumber masalah. Pertama di pikiran kita, kemudian di dada kita. Di pikiran kita itu banyak alasan, selalu beralasan saja. Di dada kita banyak keraguan. Nah, ketika kita berhikmah di dalam ketenangan, jangan pernah beralasan, jangan pernah ada keraguan. Diam saja. Akan terasa diamnya. Ibarat engkau bisa merasakan manisnya gula jika manis itu memberikan rasa kepadamu. Begitu halnya dengan diam tubuh ketenangan ini. Inilah disebut bertafakur. Dalam ajaran baginda Rasulullah disebut berhalwat. Berhalwat, 40 hari berhalwat, berhikmah di dalam ketenangan di Gua Hira sehingga mendapat petunjuk. Nah, petunjuk itulah cara bertafakur, inilah yang diajarkan, bahwa dimanapun kita juga bisa bertafakur karena kita sudah memahami hakikat daripada Tuhan Maha meliputi segala sesuatu. Di ketenangan kita bisa tafakur, di dalam kamar kita bisa tafakur, bahkan di pasar keramaian pun bisa tafakur. Karena Tuhan tidak terikat ramai atau sepi. Tidak terikat dunia dan akhirat, tidak terikat gelap dan terang. Ketika rasa sudah terhubung, orang lalu lalang kemanapun, hanya rasa Tuhan saja terasa. Ibaratnya seperti ini. Jika engkau berpacaran, berkasih-kasihan, orang lalu lalang, kalian tidak akan peduli, seolah-olah dunia ini hanya milik kita. Itulah bagaimana berhikmat di dalam ketenangan. Bagaimana berhubungan dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, rasa kita terhubung kepada Tuhan. Pandangan kepada dunia, kepandangan kepada, tetapi rasa kita terhubung kepada Tuhan. Itulah disebut orang-orang yang sudah mengesahkan dirinya kepada Tuhan. Itulah yang disebut orang-orang yang memenuhi ikrarnya kepada Tuhan. Itulah yang disebut orang-orang yang membayar utangnya sebelum ditagih. Janganlah engkau mati sebelum membayar utangmu. Utangmu, ikrarmu itulah, perjanjianmu itulah utang sebenarnya. Perjanjianmu terhadap Tuhan. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslim itu maknanya berserah diri. Berserah diri itu maknanya menyerahkan keinginan-keinginan kita di bawah bimbingan Allah. Tidak menentang keinginan atau kehendak Allah. Keinginan kita ada, keinginan berdasarkan nafsu, menentang kehendak Allah, maka itu sesungguhnya keinginan yang tidak diridhoi. Nah, semua diizinkan, iblis pun diizinkan menggoda manusia. Manusia mau mengikuti iblis diizinkan pun, tetapi tidak diridhoi Allah perbuatan seperti itu. Itu hakikat izin dan ridho. Tetap berhikmat dalam ketenangan. Tenanglah. Apapun yang terdengar, terpandang, terlintas, abaikan. Tetap diam. Apapun keraguan-raguan di dalam dada, abaikan. Tetap yakin kepada Allah. Jangan berpikir-pikir karena Tuhan tidak akan dicapai pemikiran, tetapi bisa dirasakan. Maka dikatakanlah, jangan kau pikirkan zatku. Karena tidak mampu dipikir zatnya, maka bawalah dalam rasa. Bahwa rasa itulah yang bisa merasakannya. Setelah tafakur seperti itu, ucapkan kembali Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu sebagai adab.
Ibarat bertamu mengetuk-ketuk pintu Rasulullah, setelah kita berhikmat dalam ketenangan dan ada pengajaran, lalu kita pamit, ya Sayyidi ya Rasulullah. Begitu berhubungan rohani dengan Rasulullah. Oke, kita lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin.